Halo mahasiswa semuanya, senang sekali berjumpa kita di pertemuan yang sesi ke-8 masih bersama saya tutor Inyoman Suarmita. Saya harap rekan-rekan semuanya, rekan-rekan mahasiswa tetap aktif dan semangat untuk mengikuti kegiatan tutorial online ini di sesi yang ke-8. Tidak terasa kita sudah memasuki sesi yang ke-8 ya rekan-rekan semua di mata kuliah pemasaran strategik EMBS 4323 kelas 318. Baik, di sesi yang ke-8 ini atau sesi yang terakhir ini kita akan membahas mengenai pengembangan organisasi yang digerakkan oleh pasar serta implementasi dan pengendalian strategi pemasaran. Nah, setelah mengikuti sesi ke-8 ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis tentang pengembangan organisasi yang digerakkan oleh pasar serta implementasi dan upaya pengendalian strategi pemasaran. Nah, kita bahas sedikit ya rekan-rekan mahasiswa semuanya. Saya yakin rekan-rekan sudah membaca modul. Ya, silakan modulnya nanti dipelajari. Kemudian bahan-bahan lain yang masih relevan dengan materi sesi ke-8 tentang pengembangan organisasi yang digerakkan oleh pasar serta implementasi dan pengendalian strategi pemasaran itu rekan-rekan bisa pelajari. Kemudian rat ansat juga silakan dipelajari untuk menambah pengetahuan teman-teman tentang materi di sesi ke-8 ini. Nah, dimana sudah kita ketahui bahwa ada 6 unsur dalam desain organisasi. Yang pertama ada yang namanya spesialisasi pekerjaan, kemudian ada rantai komando atau chain of commands, ada luas pengendalian, span of control, formalisasi, kemudian yang keempat desentralisasi dan sentralisasi, dan yang terakhir ada departementalisasi. Jadi nanti silakan dipelajari lagi terkait 6 unsur tersebut. Nah, di sini ada pengembangan organisasi yang digerakkan oleh pasar. Ada lebih tersentralisasi dan lebih terdesentralisasi. Di sini ada perbedaannya. Kalau yang lebih tersentralisasi itu lingkungannya stabil. Kemudian yang lebih terdesentralisasi itu lingkungannya kompleks dan tidak pasti. Kemudian perbedaan berikutnya, yang di tersentralisasi, manajer tingkat rendah tidak semampu manajer tingkat tinggi dalam pengambilan keputusan. Kemudian pada lingkungan terdesentralisasi, manajer level rendah mampu dan berpengalaman dalam membuat keputusan. Ya, silahkan nanti untuk perbedaannya lain bisa rekan-rekan mahasiswa baca. Nah, di sini ada organisasi mekanistik dan organisasi organistik. Nah, apa yang menjadi perbedaan? Nah, disebut juga bentuk birokratis. Dalam organisasi mekanistik adalah struktur yang kaku dan terkendali yang ditandai oleh spesialisasi yang tinggi, departementalisasi kaku, pengendalian yang sempit, rantai komando yang jelas, formalisasi tinggi, jejaring informasi terbatas, umumnya dari atas ke bawah, dan partisipasi bawahan yang rendah dalam pengambilan keputusan atau sentralisasi yang sudah kita bahas tadi. Kemudian kalau di organisasi organistik, ini kebalikan dari organisasi mekanistik yang ditandai oleh struktur yang fleksibel dan adaptif sesuai dengan perkembangan lingkungan atau zaman. Kemudian pekerjaan yang dapat berubah cepat sesuai kebutuhan, walaupun bisa saja ada spesialisasi pekerjaan, tetapi karyawan sangat terampil sehingga mampu menangani berbagai pekerjaan yang berbeda. Pekerjaan sering diselesaikan oleh tim, tidak diperlukan prosedur, aturan kerja yang kaku, dan pengendalian yang ketat. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan organisasi itu yang pertama ada strategi. Jadi struktur dibangun untuk mendukung strategi. Jadi struktur perusahaan itu dibangun, dirancang tentunya untuk mampu mendukung strategi yang sudah direncanakan. Ada berbagai strategi seperti yang dikatakan oleh Robin and Coulter di tahun 2015.
menyimpulkan ke dalam 3 strategi dasar, yaitu inovasi, efisiensi, dan imitasi. Kemudian ukuran organisasi mempengaruhi struktur. Jadi organisasi lebih besar memiliki struktur yang lebih terspesialisasi, departementalisasi, sentralisasi, dan aturan serta regulasi dibanding perusahaan kecil. Jadi semakin besar perusahaan tentunya akan didukung oleh struktur organisasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan kecil. Kemudian ada teknologi. Ada teknologi yang sudah standar, misalnya teknologi garment. Ada pula yang berubah dengan cepat, misalnya teknologi software, tentunya berubah sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan di sini mempengaruhi keefektifan organisasi. Baik, demikian ya rekan-rekan semua tentang materi yang bisa kita bahas, kita review sedikit. Dan untuk lebih jelasnya rekan-rekan silakan membaca modul ajar dari Universitas Terbuka tentang pemasaran strategik ini. Baik, di sesi yang ke-8 ini saya juga mohon maaf apabila selama sesi yang pertama sampai dengan sesi yang terakhir ini atau sesi ke-8 masih banyak kekurangan dari saya selaku tutor dalam mengampu mata kuliah pemasaran strategik. Jadi intinya rekan-rekan semua tetap aktif untuk mengikuti perkuliahan ini, tetap mengikuti diskusi di tiap sesinya dan mengupload tugas diskusi atau mengumpulkan tugas diskusi sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Kemudian jangan lupa juga rekan-rekan mahasiswa untuk mengisi daftar hadir di setiap sesinya. Baik, terima kasih rekan-rekan semua sudah mengikuti kegiatan tutorial online untuk mata kuliah pemasaran strategik ini secara aktif, mengikuti diskusi, mengerjakan tugas, sehingga nanti teman-teman saya doakan agar mampu memperoleh nilai maksimal di mata kuliah ini. Jadi tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan ini, dan jangan lupa nanti pada saat ujian teman-teman mengerjakan ujiannya sendiri, jangan copy paste, sehingga nanti nilai tutorial online ini akan mampu berkontribusi maksimal dalam membantu nilai teman-teman, sehingga nilai yang nanti teman-teman dapatkan itu dapat memperoleh nilai yang maksimal. Ingat, nanti nilai UAS-nya itu minimal 30%, itu baru bisa nilai tutorial online ini dapat berkontribusi maksimal terhadap nilai akhir teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di semester berikutnya. Tetap semangat dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.